Halo semuanya, selamat jumpa kembali di channel ini. Masih di seputaran road trip dari Jakarta menuju ke Bali. Kali ini kami akan melanjutkan perjalanan dari wilayah Kintamani menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dan nanti akan menyeberang ke Pulau Jawa. Nah, di video sebelumnya saya sudah buatkan mengenai review Villa Jempana. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana suasana di villa tersebut, bisa cek video saya sebelumnya. Nah, di sini kami melalui jalan serongga ya teman-teman, dan ternyata jalanannya itu kondisinya kurang bagus. Dan di sini kami sempat diarahkan ke jalur yang lumayan medannya cukup berat, dan akhirnya kami putuskan untuk kembali lagi ke jalan serongga. Karena ini tidak mungkin dilalui kendaraan kami ya di jalan ini. Nah, akhirnya kami lanjut menuju ke jalan serongga. Nah, jika teman-teman menginap di wilayah Kintamani, sebaiknya kembali lagi ke jalan Kedisan, kemudian lanjut ke jalan Windusara. Di sini kami coba mengikuti arahan Google Map untuk menuju Gilimanuk dan diarahkan ke jalan serongga. Memang di sini pemandangannya bagus ya teman-teman. Kita akan melalui geosite. Nah, di sini ada geosite Black Lava dari Gunung Batur ya teman-teman. Di sini pemandangannya bagus banget. Dan ini bisa kita lihat ya, sepertinya ini adalah lava yang sudah mengering. Yang sudah menjadi batu seperti ini ya teman-teman. Nah, di area ini jalanannya ini berliku-liku. Di akhir video nanti saya akan jelaskan ya teman-teman terkait biaya road trip dari Jakarta ke Bali, kemudian dari Bali menuju ke Jakarta. Nah, di situ saya akan rincikan berapa biayanya ya, dari mulai bahan bakar, tol, dan lain-lain. Nah, seperti ini rute yang akan kami tempuh dari Kintamani menuju ke wilayah Gilimanuk. Jadi melewati Singaraja, kemudian melalui Seririt, dan ini merupakan jalur utama di jalur utara ya teman-teman, maksudnya di Pulau Bali. Nanti melewati Taman Nasional Bali Barat, kemudian ke Pelabuhan Gilimanuk, dan dari Gilimanuk kami mengambil arah ke arah Alas Purwo teman-teman. Kalau sebelumnya pas keberangkatan itu kami melewati hutan Baluran ke wilayah utara. Nah, kali ini kami coba ke arah selatan. Nah, seperti ini rutenya ya teman-teman. Nah, di jalan serongga untuk menuju ke arah Kintamani, bagian atas ya, ke jalan raya Kintamani, kami di sini melewati jalanan yang cukup curam tanjakannya. Nah, jalanan ini namanya itu Jalan Culali teman-teman. Makanya kami tidak sarankan untuk melewati jalur ini ketika menginap di sekitaran Danau Batur. Ya, seperti ini medannya teman-teman, berat banget ya. Nah, ini saya videonya percepat ya. Harus benar-benar kondisi kendaraannya ini harus dalam kondisi yang prima ya teman-teman. Tikungannya di sini tajam-tajam, kemudian banyak jurang ini teman-teman, jadi harus memang hati-hati ketika melewati Jalan Culali. Makanya kami sarankan jika teman-teman menginap di sekitaran Danau Batur, baiknya itu kembali lagi ke jalan Kedisan, kemudian lanjut ke jalan Windusara ya teman-teman. Jangan melalui jalur ini. Tapi kalau memang teman-teman sudah terbiasa dengan jalan seperti ini, kemudian kondisi kendaraannya dalam kondisi prima, tidak masalah melewati tanjakan ini. Nah, ini akhirnya kami sampai di Jalan Raya Kintamani. Setelah tadi kurang lebih sekitar 1 jam ya dari wilayah Villa Jempana menuju Jalan Serongga, dan tadi melewati tanjakan di Jalan Culali. Nah, kalau untuk di Jalan Raya Kintamani sampai dengan nanti ke jalur utara, ke jalur utaranya Bali, ini jalanannya sudah cukup aman teman-teman, lebar, dan kondisinya dari sini menurun terus ya teman-teman, dari Kintamani itu sampai dengan ke pantai utaranya Bali.
jalanannya ini bagus teman-teman kondisinya. Pada video sebelumnya ketika keberangkatan menuju ke Denpasar dari Gilimanuk, kami melewati jalur pantai utara juga teman-teman. Tapi melewati wilayah Gobleg, kemudian menuju Buleleng, melewati Danau Tamblingan, kemudian melewati Pura Ulun Danu juga di Danau Beratan ya teman-teman. Nah kalau kali ini kami melewati Jalan Kintamani, Jalan Raya Kintamani. Nah kalau dibandingkan antara jalanan menuju Gobleg dan Kintamani, kalau saya sih sarankan ketika ingin melewati jalur utara menuju Denpasar, lebih baik melalui jalur Kintamani ini ya teman-teman. Ya meskipun sama banyak tanjakan, tapi kondisi jalanannya di sini lebar dan juga aspalnya mulus ya teman-teman. Dan tanjakannya di sini tidak terlalu curam, beda halnya dengan di Gobleg yang melewati jalan yang namanya itu ada munduk gitu, jadi lumayan cukup terjal tanjakannya. Nah kalau di sini memang ada tanjakan juga tapi jalanannya lebar. Nah di beberapa titik di Jalan Raya Kintamani ini, karena berada di area ketinggian ya teman-teman, ada jalanan yang berkabut. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini suasananya enak banget dan udaranya di sini sejuk. Nah, perlu diperhatikan juga ya teman-teman ketika banyak melewati turunan. Kalau untuk mobil matic sih sebaiknya pakai gigi rendah ya. Biar remnya tidak terlalu berbebani teman-teman. Sekitar jam 2 siang akhirnya kami sampai di jalan pantai utaranya Bali. Nah di jalur ini jalanannya sudah aman, tidak ada tanjakan ataupun turunan yang curam ya teman-teman. Dan di sini kondisi jalanannya ini lebar dan juga mulus ya. Jadi ini sudah aman nanti sampai ke Gilimanuk, tidak ada lagi tanjakan dan turunan. Nah, jam 14.25 kami sudah sampai di Jalan Ahmad Yani di sekitaran Singaraja. Tadi kami berangkat dari Kintamani itu sekitar jam 12-an teman-teman. Jadi sampai ke sini udah sekitar 2,5 jam perjalanan. Estimasi di Google Map ya sampai dengan ke Gilimanuk itu di sekitaran 3,5 jam. Nah, jalanannya juga di sekitaran Singaraja ini bagus ya teman-teman. Sebelum sampai ke Gilimanuk, di sini kami sempatkan untuk mampir ke Pantai Lovina. Tapi karena ini udah menjelang sore ya, sekitar jam 14.30. Jadi kondisi pantainya sudah sepi teman-teman. Menurut info dari warga sekitar, ramainya itu di pantai ini tuh pagi-pagi ya teman-teman. Nah seperti ini menuju ke Pantai Lovina. Nah di pantai ini juga kan ada spot untuk melihat lumba-lumba ya teman-teman. Jadi kalau yang mau lihat lumba-lumba di sekitaran Pantai Lovina, sebaiknya menginap di dekat area pantai ini ya teman-teman. Nah di sini area parkirnya ini cukup luas, tapi terlihat tidak ada kendaraan yang parkir. Suasananya udah mulai sepi ya teman-teman, karena udah sore.
Nah, akhirnya kami lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Dan ini sekarang sudah sekitar jam 16.30. Sudah mendekati Taman Nasional Bali Barat. Nah, sesekali juga di jalur ini kami melewati pesisir pantai. Dan ini pemandangannya cukup bagus ya teman-teman. Nah, di sini juga banyak warung-warung buat makan-makan sambil melihat pemandangan ke area pantai. Mendekati Pelabuhan Gilimanuk, cuacanya sudah mulai hujan ya teman-teman. Nah, di depan juga kita akan melewati pura yang ada di tebing seperti ini ya teman-teman, yang sempat kami lewati juga pas berangkat dari Gilimanuk menuju ke Denpasar. Mendekati Pelabuhan Gilimanuk, hujannya semakin deras ini teman-teman. Nah, kami sudah sampai di persimpangan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Kalau ke arah kiri itu menuju jalur selatannya Bali. Sekarang sudah jam 17.30, akhirnya kami sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan bersiap untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Untuk pembelian tiketnya tadi kami lakukan secara on the spot ya, karena banyak loket penjualan tiket sebelum sampai ke Pelabuhan Gilimanuk. Nah, untuk harga tiket penyeberangan kali ini kami dapat harga di 225.000. Sedangkan kemarin untuk keberangkatan dari Katapang ke Gilimanuk itu dapat harga di 221.000. Perjalanan ini lumayan cukup lama, jadi melesetnya lumayan cukup jauh ya. Di estimasi Google Map itu di 3,5 jam tadi dari Kintamani. Sedangkan ini saya hampir 5,5 jam lebih ya teman-teman dari Kintamani ke sini, karena tadi sempat berhenti juga di Pantai Lovina dan lumayan cukup lama istirahat dulu. Kemudian menuju ke Gilimanuknya tadi sempat hujan deras dan kami di jalannya santai ya teman-teman. Nah, untuk di area pelabuhan di sini tidak ada lagi pembayaran apapun ya teman-teman, hanya scan tiket. Dan nanti di akhir video saya akan informasikan mengenai biaya perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Bali PP ya teman-teman. Jadi akan didetailkan biaya bahan bakarnya, kemudian biaya tol dan lain-lain. Nah, ini cuaca ketika menyeberang, cuacanya masih hujan teman-teman. Nah, ini kami sudah masuk di dermaga menuju ke kapalnya teman-teman. Pada penyeberangan kali ini kami dapat kapalnya KMP Munik ya teman-teman. Kalau di penyeberangan sebelumnya dari Katapang menuju ke Gilimanuk kami menaiki KMP Potrekoneng. Untuk KMP Munik ini ukurannya lebih besar ya teman-teman dibanding KMP Potrekoneng. Mungkin sekitar 2 kali lipatnya ukurannya dari KMP Potrekoneng. Nah, setelah sampai di Katapang kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Probolinggo itu melalui jalur selatan ya, jadi lewat Alas Purwo. Kalau kemarin pas keberangkatan itu lewat Pantura ya teman-teman, melewati hutan baluran.
Kali ini kami akan coba menuju ke arah selatan menuju Alas Purwo. Tapi menurut kami melalui Alas Purwo itu lebih lama ya teman-teman waktu tempuhnya. Dan karena waktu sudah semakin malam tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya kami mampir di penginapan di sekitaran Banyuwangi ya teman-teman. Nah, untuk nama penginapannya ini di Margo Utomo Eco Resort. Nah, akhirnya kami menginap di sini teman-teman. Dan ini biaya perjalanan pulang pergi dari Jakarta sampai dengan ke Bali. Nah, untuk video lengkapnya mengenai Margo Utomo Eco Resort ini akan saya buatkan di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini juga fasilitasnya lumayan cukup lengkap. Oke, sekian videonya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.